Oke guys, selamat datang kembali di channel Independent Training. Kali ini kita mau lanjutin podcast kita yang namanya akademik. So, akademik ini adalah konsep kita ngebicarain sesuatu yang bernilai tambah, motivasi, penelitian, dan juga bagaimana cara kita bisa survive di S1 tapi dengan bungkus yang lebih santai lagi. Nah, kita lagi mau ngedatengin salah satu ketua program studi akuntansi di universitas mana, nanti kita cari tahu. Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu konten lebih lanjutnya, tetap terus subscribe di channel Independent Training. Oke guys, selamat datang kembali di channel Independent Training. Seperti yang udah gue janjiin bahwa kita sekarang mau podcast on ride, namanya Academic Talk. Dan kita udah kedatangan salah satu senior di dalam dunia akuntansi. Tapi nanti kita gali lebih lanjut lagi. Tapi supaya kita lebih santai, kita mungkin lepas masker dulu. Tapi jangan lupa ya guys, tetap patuhi tes-tes yang memang harus dilakukan. Dan kita make sure bahwa ini sudah aman semua. Oke guys, jadi kita lepas. Oke guys, sekarang kita mulai lanjut ya. Nah, kita mau sambut dulu. Oke guys, saat ini kita sudah bersama Ibu Wijaya. Nah, nama lengkapnya nanti biar beliau aja yang menyampaikan. Beliau adalah, saya sedikit prolog, beliau adalah ketua program studi. Nanti beliau sendiri yang lebih lanjut. Dan kira-kira apa yang mau kita gali, apa yang nilai tambahnya. Izin Bu Wi sekiranya boleh menyampaikan kesibukan kali ini lagi ngapain Bu Wi? Oke, baik, thank you Pak Hari. Siap. Dan teman-teman semuanya. Perkenalkan dulu, saya Ibu Wijaya Triwacana Ningrum. Saya salah satu dosen di Universitas Swasta di Karawaci. Gitu ya. Tempat sendiri guys. Iya. Sekarang lagi bertugas untuk sebagai kaprodi di akuntansi. Iya, di akuntansi dan masih banyak lagi kegiatan yang lain. Oke guys, so Ibu ini saya izin panggil Bu ya Bu. Boleh. Atau kalau di kampus kita panggilnya Miss. Nah, kampus mana yang pakai Miss cari tahu sendiri. Nah, oke guys. Nah, Bu ini beliau adalah ketua program studi dan pasti sangat sibuk sekali karena nggak hanya ngurusin mahasiswa ya guys. Kaprodi itu adalah ngurusin juga dosennya. Nah, jadi jangan bandel-bandel guys di kampus kan ya. Ibu Kaprodi pasti pusing banget deh gitu kan Bu ya. Iya, seneng tapi ya. Seneng, oke. Bu Wi, boleh nggak sih Bu sharing sebentar ke kita? Karena kan sepengetahuan saya dulu pas kita ketemu adalah Ibu Wi murni dosen ya Bu. Kemudian Ibu shifting menjadi ketua program studi. Suka dukanya apa sih Bu? Mungkin suka semua kali ya Bu. Iya. Sukanya banyak sih, banyak sukanya gitu ya. Kalau dilihat ke belakang banyak sukanya. Kalau dukanya adalah sekarang ini perkembangan pendidikan itu kan sangat cepat gitu ya. Dan memang apalagi kita di Indonesia memang harus mengejar untuk lebih baik lagi. Bukannya nggak baik, tapi untuk lebih baik lagi dan segera supaya mensejajarkan diri dengan pendidikan di luar yang bagus. Nah, itu yang jadi challenge kali Bu ya. Ya tepatnya challenge ya, bukan duka, tapi challenge yang harus kita pikirkan, kita kerjakan secepat mungkin yang kita bisa. Itu. Oke guys, jadi itu mungkin challenge ya, mungkin karena bagaimanapun Ibu Wi saat ini bertugas untuk mencetak dalam tanda kutip ya Bu, lulusan-lulusan akuntansi yang memiliki daya saing ya Bu. Iya. Daya saing, dan terlebih lagi karena kita tahu memang salah satu challenge-nya adalah semua universitas rata memiliki program studi akuntansi dan hampir ribuan kali Bu ya dalam satu tahun. Dan mungkin ini yang menjadi salah satu challenge dari Ibu Wi untuk bisa menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing ya Bu di pasar. Oke guys, jadi itu mungkin yang memang menjadi ya kita bisa bilang pemikiran Ibu Wi dan mungkin dan tim di universitas untuk bisa mencetak lulusan-lulusan yang memang memiliki daya saing di market ataupun makanya kenapa kita itu sekarang gitu ya, sekarang
itu apa istilahnya, berkuliah itu kan tidak bisa sekedar kuliah saja gitu ya, tapi harus ada nilai plusnya gitu. Nah, dan itu sangat memungkinkan kalau teman-teman mahasiswa itu pandai memanage waktunya gitu ya. Itu yang penting sebenarnya. Jadi pada saat kuliah, tapi di sela-sela, saya percaya kalau pandai memanage itu masih memungkinkan gitu ya. Teman-teman ini selain kuliah juga mungkin ambil sertifikasi apapun yang itu nanti mensupport supaya pada saat lulus itu sudah selain sarjana misalnya akuntansi, tapi dia juga certified di bidang apa misalnya. Seperti itu. Nah, itu akan menjadi nilai plus pada saat nanti mencari kerja. Apalagi kalau sertifikasinya ini misalnya standarnya sudah internasional. Nah, itu akan sangat membantu. Oke guys, jadi itu ya mungkin menjadi sarjana plus ya. Dan mungkin Bu Wi, karena kita dalam ini bisa dimanfaatkan juga teman-teman dalam online ini banyak sekali Bu, ternyata certified course yang memang basisnya online Bu. Jadi memang kita sebetulnya teman-teman tidak perlu datang effort ke lokasi, justru dengan online course ini teman-teman udah bisa dapat sertifikat ya. Jadi nanti bisa dimanfaatkan untuk pada saat kelulusan ataupun setelah yudisium. Jadi menjadi sertifikat yang menjadi sarjana, kan guys, gua kebelibet ya, menjadi sarjana yang plus, bukan sertifikat yang plus, sorry guys. Nah, saya panik karena beliau ini senior sekali dan beliau sangat sibuk sekali, makanya pas saya bisa dapat jadwalnya, gue bingung nih nyusun pertanyaannya. Tapi oke guys, lanjut. Itu menjadi sarjana plus. Bu. Nah, di dalam rangka menghasilkan lulusan akuntansi ini Bu, artinya kan ada strategi khusus nggak sih Bu? Artinya dari jurusan mungkin strategi khusus yang kira-kira bisa menghasilkan dalam rangka menghasilkan lulusan yang bernilai tambah ini Bu gitu. Iya. Ya, jadi yang pertama kalau kami itu berarti tugas kami adalah memberi kesempatan gitu kan. Nah, kerjasama dengan berbagai institusi baik dalam negeri maupun luar negeri, nah itu tugas tanggung jawab kami gitu ya. Nah, nanti mahasiswa bagian yang memanfaatkan kesempatan yang telah disiapkan oleh kampus. Nah, ini kan sebenarnya permasalahannya di sini. Pada saat kampus ini sudah menyediakan atau memfasilitasi gitu ya. Nah, itu pandai-pandai untuk menggunakan kesempatan ini, itu persoalannya yang kadang mahasiswa nggak ngeh gitu ya. Padahal nanti kalau sudah berdiri sendiri, sertifikasi seperti itu kan lumayan mahal gitu ya. Tapi kalau masih kerjasama dengan kampus, itu pasti dari sisi harga dan lain sebagainya kita sudah berjuang sebelumnya. Nah, itu guys. Jadi mungkin pelajaran yang bisa diambil adalah teman-teman harus bisa mengetahui sebetulnya kampus ataupun program studi sudah memberikan fasilitas penunjang apa, kerjasama apa, mohon ditanyakan ke jurusannya ya Bu. Dan itu bisa kamu manfaatkan guys. Jadi itu yang sebetulnya terkadang mahasiswa suka skip nih. Jadi jangan hanya kuliah saja, sebetulnya program studi sudah menyiapkan skema-skema untuk kerjasama untuk meningkatkan kompetensi kamu. Jadi itu mungkin nanti bisa lebih dielaborasi lagi, ditanyakan lagi ke program studi. Oke Bu. Nah, Bu boleh sharing dikit nggak sih Bu? Karena kan Bu ini ngurusin mahasiswa ya Bu, dan mahasiswa itu memang bermacam-macam lah Bu. Nah, kita butuh tips Bu, bagaimana cara mahasiswa supaya bisa terus bertahan, terus pada stay on track, dia tetap lulus. Karena kan yang memahami problematika secara komprehensifnya kan Ibu nih Bu ya. Kira-kira gimana sih Bu, bisa cari motivasi nggak sih buat anak-anak gitu? Iya. Kalau saya sih, saya juga pernah jadi mahasiswa gitu ya. Saya pernah jadi, tetap kita jadilah mahasiswa yang fun, itu pertama gitu ya, supaya benar-benar berkesan nih, karena kan itu masa-masa itu tidak terulang sebenarnya gitu kan. Nah, yang pertama itu hanya gitu, ada hanyanya nih. Jadi main boleh ya guys? boleh banget, jangan sampai enggak. Nah, itu boleh banget. Hanya yang penting bagaimana memanage itu tadi loh. Jadi memanage, kalau perlu sediakan waktu khusus untuk membuat timetable lah ya istilahnya.
kalau misalnya hari itu kan ada 7 Senin sampai Senin lagi gitu ya. Nah itu bagaimana mengatur sehingga tetap dan mencoba mentaati kalau sudah, karena kan itu perencanaan berarti kan. Nah perencanaan ini harus dilaksanakan dan ditaati sesuai rencana. Jangan rencananya udah bagus gitu ya. Nanti, lah itu kan biasanya kelemahannya kan di situ. Bagaimana mengeksekusi ini menjadi dalam prakteknya itu sesuai rencana, itu kan yang sulit ya biasanya anak muda. Nah ini yang harus sadar aja. Yang penting coba diikutin deh planningnya itu. Jadi seperti itu aja. Oke guys, jadi kita ambil poinnya bahwa sebetulnya timetable itu penting. Jadi bukan berarti Bu ya, karena gue S1 gue kuliah aja deh, pokoknya gue bangun pagi kuliah tanpa ada timetable, terus tidak bikin skala prioritas juga, mungkin itu kurang tepat juga ya Bu ya? Itu pengalaman ya, sedikit ya share pengalaman bahwa activity di luar kampus itu sangat membentuk gitu ya, membentuk pribadi menjadi seseorang yang matang gitu, yang matang nanti pada saat bekerja. Kalau pengalaman memimpin, pengalaman berorganisasi, pengalaman berkolaborasi itu akan mewarnai pada saat nanti teman-teman mahasiswa itu bekerja. Karena ngomong jam terbang nggak bisa dibohongin, gitu kan. Gitu. Jadi ya itu dia guys. Saya juga hampir lupa. Jadi pengalaman berorganisasi itu penting. Itu memberikan nilai tambah pada saat proses interview pekerjaan ya Bu. Betul. CV ya, bangun CV. Oke guys, benar. Saya juga jadi saya keingat bahwa dalam pengalaman berorganisasi ini sebetulnya lebih ditekankan, karena nanti kalau kita kerja nih guys, kita kantoran, kita tuh nggak kerja sendiri, kita kerja teamwork. Apalagi yang teman-teman di audit ya, junior audit, biasanya mereka turun satu tim audit, itu kita nggak bisa selfish, kita nggak bisa sendirian kerja terus gue punya begini. Nah salah satu indikatornya adalah kemampuan kita di dalam organisasi. Jadi benar sekali apa yang disampaikan oleh Bu Wi, bahwa kamu juga jangan lupa untuk memiliki pengalaman berorganisasi. Oke guys, jadi itu tadi bikin timetable, jangan lupa skala prioritas dan juga pengalaman berorganisasi, itu tips saya supaya kamu bisa tetap survive. Bu Wi, kasih ini dong Bu, kasih semangat buat teman-teman yang lagi nyusun tugas akhir Bu. Mereka kadang suka down. Tipsnya gimana Bu? Paham kenapa, jadi itu manusiawi. Siap Bu. Gitu ya. Ya, yang penting kalau sudah dalam situasi begitu, kalian kan tidak sendiri, ada pembimbing gitu kan. Ada pembimbing, ada teman. Makanya saya selalu saran kalau sedang mengerjakan skripsi itu jangan menyendiri, itu malah enggak. Jadi benar-benar mesti punya tim. Nah, artinya misalnya kalau kalian S1 ya bekerja sendiri-sendiri tapi punya temen gitu loh, sesekali ngumpul. Nah itu penting. Nah nanti kalau misalnya itu tidak bisa diatasi di ranah mahasiswa, antar mahasiswa, ya berarti lebih mendekatkan diri ke dosen pembimbing untuk mencarikan solusi. Seperti itu. Jadi kita ambil poinnya. Pertama, jangan pernah menyendiri. Kamu butuh brainstorming dengan teman-teman, ya syukur-syukur teman dengan satu pembimbing ya, supaya nanti satu perspektif nih apa yang didiskusikan. Yang kedua adalah tetap jaga komunikasi baik dengan dosen pembimbing Anda. Nah itu guys, jangan lupa tuh, kita udah bikin kontennya, tinggal klik di atas. Guys. Nah Bu Wi, boleh tanya nggak sih sepanjang karir Bu Wi menjadi dosen sudah berapa dekade? Berapa tahun? Waduh, kelihatannya tua banget ya. Berapa dekade? Baiklah, 2000 saya ngajar itu 2008. 2008. Ya. 2008. Oke guys, itu cukup. Berapa tuh? 13 tahun. Hampir 13 tahun. Oke guys, itu 13 tahun. Sepanjang 13 tahun ini Bu Wi menjadi seorang pengajar, men-sharing keilmuan Ibu, bagaimana tanggapan Ibu tentang studi lanjut Bu? Seberapa urgensinya nih untuk anak-anak yang sedang, terutama mau tugas akhir ya, seberapa urgensi menurut Ibu untuk studi lanjut? Iya, studi lanjut itu sebenarnya sangat, apalagi sekarang gitu, apalagi sekarang ya. Kalau dulu mungkin sesuatu yang
kayaknya wow dan nggak semua orang gitu kan ya. Bisa studi lanjut. Nah, ya. bisa. Nah, kalau sekarang mungkin agak sedikit berbeda dan bergeser. Jadi kalau sudah S1, nah ke S2 itu menurut saya sangat bagus karena di S2 itu kan nanti agak sentuhannya tuh berbeda gitu loh. Jadi untuk mematangkan seseorang itu berbeda. Dan juga kalau nggak salah S2 kan juga banyak ya, ada yang applied gitu kan, ada yang memang mengkhususkan diri sains apa yang memang untuk ngajar nantinya. Betul. Pendekatannya kan seperti itu. Itu ada. Jadi menurut saya kalau memungkinkan dan kalian cukup semangat untuk lanjut, itu saya saran lanjut. Seperti itu. Guys. Jadi Bu Wi menyampaikan kalau memang diberikan kesempatan Bu ya, dan punya kesempatan, biaya gitu kan. Biaya dan pertimbangan lainnya. Ya, itu nanti teman-teman mohon untuk mempertimbangkan studi lanjut karena ya mungkin S1 saja mungkin sekarang agak agak bergeser ya. Kalau dulu S1 tuh sudah bagus banget gitu. Tapi kalau sekarang mungkin sudah sudah banyak juga teman-teman lain yang lanjut S2, S3 gitu Bang. Oke guys, so itu semangat yang penting. Semangat Bu ini juga tetap semangat, makanya saya tahu banget Bu ya. Jadi iya harus gitu. Semangat banget ya. Itu kayaknya modal yang nggak usah repot. Iya nggak sih? Kalau modal semangat itu kan benar-benar sesuatu yang dari dan impactnya tuh luar biasa. Oke guys, semangat ya. Nah, saya masih harus belajar semangat ini ya. Guys, lanjut nih guys. Rasanya di akhir podcast kita nggak lengkap kalau kita nggak minta ataupun nggak nyuri ide beliau tentang topik riset. Izin Bu, topik riset Bu di areanya? Kalau sekarang saya lebih ke riset-riset seputar sustainability. Ya, itu deh. Itu CSR yang begitu. Guys. Nah, jadi yang AM sih masih under AM. Guys, AM ya teman-teman, kita nggak akuntansi manajerial. Guys, itu kurang lebih singkatan AM. Kalau mau meneliti nih Bu, kira-kira apa sih topik yang bisa dikerjain sama teman-teman kita nih? Kebetulan kalau kita di Indonesia kan ya dibilang baru ya, nggak baru-baru amat, tapi masih sangat perlu digali sih. Kalau sustainability, CSR gitu ya. Artinya kita masih punya kesempatan banyak untuk menggali karena masih belum terlalu rapet gitu ya untuk riset-riset seputar ini. Sustainability reporting reporting. Itu sangat masih terbuka. Guys, jadi masih relevan ya. Masih relevan banget kalau teman-teman mau ngambil topik CSR ataupun sustainability ya. Sustainability ya. Itu jadi masih bisa relevan dikerjakan saat ini. Nanti kalau mau tanya-tanya bisa tanya-tanya ke beliau. Boleh. Komen aja di bawah guys. Boleh. Nah Bu Wi, dari topik riset ini kira-kira ke depan terkait perkembangan sustainability bagaimana Bu untuk dari perspektif riset, dari perspektif implementatif di Indonesia ini Bu? Iya. Apalagi kita ini kan daerahnya sangat luas gitu ya, sangat luas dan masih kategori negara yang harus terus membangun gitu untuk menjadi negara maju menuju ke sana gitu. Itu kan masih banyak yang harus kita bangun gitu ya. Nah, itu jelas tidak lepas dari sustainability, CSR yang seperti itu. Artinya itu kan masih di dalam area bagaimana kita memaintain gitu ya, memaintain diantaranya bumi ini seperti itu. Nah, saya rasa kita sangat relevan dengan situasi geografi kita. Itu kita tuh sudah benar-benar punya kesempatan untuk memperdalam bidang ilmu itu, juga membantu implementasi ke perusahaan-perusahaan, dan apalagi sustainability ya, itu masih terus harus banyak dikembangkan. Iya. Jadi saya noted banget Bu, karena memang jujur ya guys, saya memang tidak topik saya memang bukan di CSR, makanya saya banyak banget belajar sama beliau. Tapi yang saya aware tadi dari apa yang disampaikan beliau adalah ternyata geografi Indonesia ini mendukung untuk penelitian sustainability. Kita punya banyak sekali
bisnis-bisnis yang bergerak di sumber daya alam. That's why makanya riset di sustainability ini masih sangat relevan sekarang dan ke depan. Dan tadi yang sebetulnya ingin disampaikan juga dan saya mempertegas kembali adalah bagaimana kita bantu implementasinya nih, karena jangan sampai kita memahami risetnya, memahami pengungkapannya, disclosure-nya, tapi di implementatifnya agak keteteran. Oke, karena kembali lagi guys, sebetulnya ini bukan hanya masalah risetnya saja, tapi lebih kepada awareness kita terhadap lingkungan sebagai pelaku bisnis. Itu saja. Oke guys, jadi in the end, Ibu Wi, kita mohon closing word dong, Bu Wi, untuk teman-teman independent training. Oke, ini acara sangat bagus gitu yang saya tahu ya, yang sangat mengencourage gitu ya. Nah itu menurut saya ikutin terus gitu yang seperti ini. Jadi dedikasikan waktu teman-teman gitu ya untuk nontonnya itu yang begini-begini seperti itu ya. Jadi supaya itu cara cepat untuk belajar sebenarnya. Cara cepat untuk karena belajar. Media pembelajaran sekarang udah lebih digital ya. Jadi itu aja saya kira, terus ikutin acaranya Pak Heru. Siap, terima kasih. Oke guys, so that's all wrap up today bersama Ibu Wi, Ketua Program Studi Akuntansi, dan beliau udah banyak sekali sharing motivasi, semangat, dan gimana cara kamu bisa survive menyelesaikan studi S1 kamu. Tadi jangan lupa ada timetable dan prioritas, juga studi lanjut juga di-encourage oleh beliau. Jadi satu lagi topik tadi juga beliau sudah sharing. Oke guys, jadi itu wrap up for today bersama Ibu Wijaya, dan doa terbaik Ibu Wi, sukses selalu. Terima kasih Pak Hari untuk semua aktivitas Ibu Wi, karena Ibu Wi ini sangat sibuk sekali guys, dan beliau beberapa aktivitasnya juga memang menuntut stamina yang baik ya Bu. Iya. Oke. Siap. Oke guys, so terima kasih terus udah bersama kita di channel Independent Training, dan tolong jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen tetap di channel Independent Training.